warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, Ibu doakan semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 2 sudah siap belajar? Kalau sudah siap, buku tulis dan buku paketnya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tonton terus videonya. Baik anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna seperti di kelas 1 dulu. Kali ini kita akan belajar nama-nama Allah yang baik, yaitu Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Namun seperti biasa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa sebelum belajar agar ilmu yang disampaikan bisa terserap dan diberi kelancaran. Oke, angkat kedua tangannya, satukan di depan dada, dan kita doa sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 2 yang solih dan solihah, materi yang akan Ibu sampaikan yang pertama yaitu tentang nama-nama Allah yang baik, yaitu Al-Qudus. Apa itu Al-Qudus? Al-Qudus artinya Maha Suci. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Maha Suci dari segala sifat yang dapat dijangkau oleh indera manusia. Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah suci dan bersih dari segala sifat yang dimiliki manusia. Yang kedua, Allah Maha Suci dari kekurangan dan kesalahan. Hal ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Ya, Allah itu tidak mempunyai sikap lelah, malas maupun lalai seperti kita. Ya, Allah tidak pernah lelah dalam mengurus ciptaannya karena kesempurnaan Allah tidak ada yang menandingi. Dan yang ketiga, Allah itu Maha Suci dari segala sifat yang tercela. Ya, sifat seperti apa Bu? Seperti sifat sombong, sifat iri, sifat dendam, dan lain-lain. Nah, anak-anak, dengan sifat Al-Qudus ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disamakan dengan apapun. Ya, kita harus meyakini atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahasucikan Allah bisa dengan cara kita mengucap Subhanallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1. Ibu bacakan suratnya, kalian simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Anak-anak kelas 2 yang hebat, solih dan solihah, meneladani sifat Al-Qudus bisa dilakukan dengan cara 1. Membersihkan hati dari sifat buruk atau sifat tercela. Yang kedua, membersihkan badan, pakaian, dan lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti hati orang lain. Yang keempat, menggunakan seluruh panca indera
juga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, tidak mudah marah agar hati kita tidak kotor dengan kebencian kepada orang lain. Dan yang terakhir, setiap melakukan kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Asmaul Husna yang kedua yang akan kita pelajari yaitu As-Salam. Nah, As-Salam itu artinya Maha menyelamatkan. Maksudnya bagaimana, Bu? Allah itu Maha selamat dari kekurangan dan keburukan. Allah yang memberi keselamatan kepada kita. Allah adalah sumber keselamatan dan sumber kesejahteraan. Pada dasarnya, segala sesuatu yang datang dari Allah mengandung keselamatan bagi manusia. Dia menyelamatkan hamba-hambanya seperti kita dari bahaya dan bencana serta penyakit. Nah, Allah juga memberi kebahagiaan kepada hambanya yang taat. Nah, Allah memberikan jalan keluar juga bagi segala masalah dan kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahu wa amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Anak-anak, untuk meneladani sifat As-Salam bisa dilakukan dengan cara 1. Tidak mencelakakan orang lain. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Yang ketiga, menghindari iri, dengki, dan perbuatan jahat kepada orang lain. Yang keempat, selalu berdoa kepada Allah memohon pertolongan dan keselamatan. Yang kelima, bersabar jika terkena musibah, karena segala ketentuan Allah pada dasarnya adalah baik. Dan yang terakhir, menciptakan suasana keamanan dan kedamaian dalam kehidupan. Anak-anak, nama-nama Allah yang akan kita bahas selanjutnya yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Menciptakan. Anak-anak, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ciptaan Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dia sekaligus menentukan keadaannya, setiap kejadian yang ada di dalamnya, dan rezeki semua makhluknya. Allah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan sesuatu dengan ukuran-ukuran tertentu, karena Allah adalah Al-Khaliq, yang Maha Menciptakan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Anak-anak kelas 2 yang solih dan solihah, untuk meneladani sifat Allah yaitu Al-Khaliq bisa dilakukan dengan cara 1. Bersyukur atas ciptaan Allah. Yang kedua, tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, berbuat baik terhadap semua makhluk Allah. Yang kelima, tidak mencela atau merendahkan orang lain. Yang keenam, membuat sebuah karya yang bermanfaat untuk orang lain.
Yang ketujuh, terus bersikap kreatif dan membuat karya yang inovatif. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.